Easter Young People. Selamat Paskah teman-teman pelajar dan mahasiswa. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita kemenangan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kebangkitan-Mu memberikan kami masa depan, kebangkitan-Mu memberikan kami harapan untuk hari-hari yang akan kami hadapi. Kami hari ini minta agar Tuhan sendiri yang memberikan kami kerinduan untuk kami mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Dan juga Tuhan memberikan kami harapan yang membuat kami bisa melangkah masuk ke dalam masa depan bersama-sama dengan Engkau. Bicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kitab Lukas menceritakan kejadian seputar kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus secara kronologis. Dia dikhianati oleh Yudas yang menyerahkan dia sampai ditangkap. Dia juga dianggap orang asing oleh Petrus yang tadinya adalah murid yang paling setia. Bahkan dikatakan kalau penderitaan Yesus di kayu salib melebihi yang dapat ditanggung oleh manusia biasa. Sampai untuk bernafas pun menjadi sesuatu yang amat sangat menyakitkan. Saat terakhir Tuhan Yesus di kayu salib, kita memperingatinya sebagai Hari Raya Jumat Agung. Kalau teman-teman di hari Jumat Agung merayakan ibadah, kita mengenang kematian Tuhan Yesus. Itu adalah hari di mana 2000 tahun yang lalu seorang manusia yang tidak berdosa digantung di kayu salib sampai mati di antara dua orang penjahat. Kebanyakan orang yang menyaksikan kejadian itu pada saat itu akan berpikir bahwa ada 3 orang penjahat besar yang memang layak untuk dihukum mati. Tetapi dalam kitab Lukas, Yesus menunjukkan responnya ketika ia dianggap penjahat, ketika ia menghadapi segala siksaan. Tuhan menunjukkan ada respon yang berbeda di saat terakhir hidupnya. Kita baca di Lukas 23 ayat yang ke-32. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saat terakhir Yesus diwarnai dengan hinaan dan cemooh. Bukan hanya dari orang-orang yang menyalibkan dia, tetapi juga dari penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Tetapi Yesus memilih untuk meresponi dengan kasih dan berkomunikasi dengan orang yang juga hampir mati yang disalibkan di sebelahnya. Sebetulnya Tuhan Yesus berhak untuk fokus memikirkan dirinya sendiri saja. Apalagi pada saat itu dia seharusnya fokus memikirkan penderitaannya, kesakitannya, dan menangisi kematian yang akan dia hadapi sesaat lagi. Tapi sebaliknya yang ia lakukan adalah menunjukkan kebaikan hati kepada penjahat yang dihukum disalib di sebelahnya. Dia bahkan mengundang orang yang didakwa atas kriminal di dunia ini untuk bergabung bersama dia di Taman Firdaus yang dimana tidak ada lagi penderitaan. Sang penjahat itu memang layak menerima hukuman atas kejahatannya. Dia juga menyadari bahwa dia sudah melakukan kejahatan dan sedang menanggung akibatnya. Penjahat ini bahkan tidak meminta apa-apa dari Tuhan Yesus. Dia hanya minta agar Yesus ingatlah akan aku. Namun apa yang Yesus berikan untuk penjahat ini? Ia memberikan 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih banyak, lebih baik, lebih luar biasa daripada apa yang diminta oleh penjahat itu. Ingat, penjahat itu hanya minta, "Tuhan ingatlah akan aku." Ia meminta untuk diingat dan Yesus malah mengundangnya untuk bersama dengan dia di Firdaus. Maka hari ini juga kata Tuhan Yesus, "Engkau akan bersama dengan aku di Taman Firdaus." Permintaan penjahat itu hanya sebatas permintaan yang manusiawi, yaitu diingat. Tetapi Tuhan memberikannya hidup kekal bersama dia. Bahkan Tuhan Yesus memberikan rasa tenang kepada penjahat tersebut di saat terakhir hidup mereka. Sekalipun Tuhan sedang mengalami penderitaan,
Dia tetap memikirkan orang-orang seperti kamu dan saya. Dia bahkan memikirkan kebaikan untuk orang yang tidak layak untuk menerimanya. Tidak lama setelah itu, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Di Lukas 23 ayat 44 tertulis, ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Teman-teman, jam 12 siang adalah tengah hari. Maka sudah seharusnya matahari bersinar dengan terik di atas kepala. Karena itu adalah jam 12 siang. Tapi dikatakan dengan jelas di firman Tuhan, matahari tidak bersinar. Dan kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kurang lebih 3 jam, jam 12 sampai jam 3. Bukan cuma itu, tabir bait suci terbelah dua. Kalau pada zaman itu, yang namanya tabir atau gorden atau curtain itu bukan gorden yang cuma 1 meter atau 2 meter. Itu adalah gorden yang sangat tinggi karena bait Allah juga tinggi. Maka kalau sampai terbelah dua dan bukan oleh manusia, it means orang ini adalah benar-benar anak Tuhan. Lalu ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Teman-teman, setelah melihat semuanya, melihat jam 12 siang kok matahari tidak bersinar, tabir bait Allah bisa terbelah dua yang setinggi itu. Detik itu juga setelah Yesus mati, orang-orang yang dalam kerumunan itu menyadari bahwa Yesus memang benar anak Allah. Ia benar adalah Tuhan. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka sudah menghukum orang yang tidak bersalah. Maka mereka menyesalinya dan pulang ke rumah. Mereka bahkan ditulis memukul-mukul diri, sangat-sangat menyesal. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau memang jelas bahwa Yesus adalah Tuhan, mengapa orang-orang tersebut tidak menyadarinya sebelum terlanjur membunuh dia? Untuk menjawabnya, kita mau baca sama-sama apa yang Paulus sampaikan di Filipi 2 tentang kematian Yesus di kayu salib. Filipi 2 ayat 5-8 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa dikatakan bahkan sampai mati di kayu salib? Karena menjadi manusia itu aja udah luar biasa. Menjadi hamba apalagi, sampai mati luar biasa. Tapi ini bukan hanya sampai mati, melainkan sampai mati di kayu salib. Di mana kayu salib adalah bukti penghukuman yang paling rendah, yang paling penjahat, yang paling jahat yang hanya akan dihukum di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang mengambil posisi terendah, yang manusia pun tidak mau mengambilnya. Sebetulnya dia bisa saja datang ke dunia dengan display yang keren. Dengan kuasa, dengan kemuliaan, dengan otoritas yang tinggi. Supaya semua orang langsung tahu, langsung aware dan sadar bahwa oh dialah raja atas segala raja. Dialah Tuhan. Tetapi dia tidak melakukannya. Tuhan kita mau memberikan standar yang baru bagi kita semua. Seperti apa seharusnya kita mengasihi orang lain. Mungkin kita tahu oh namanya mengasihi artinya memberi. Oh namanya mengasihi berarti kita do something buat orang tersebut. Tapi Tuhan memberikan standar yang baru. Yang gak hanya sekedar memberi, gak hanya sekedar do something. The gold standard to love. Ada standar untuk mengasihi yang baru yang Tuhan ajarkan. Ada 3 hal standar yang baru yang Tuhan ajarkan. Yang pertama, humility over power. Ada kerendahan hati. Waktu dikatakan di Filipi yang kedua ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Dia menganggap bahwa kerendahan hati itu yang dia pilih. Kerendahan hati itu melebihi kekuasaan, humility over power. Standar yang pertama, biasanya kalau orang lebih memilih untuk rendah hati atau mendapatkan power dan kekuasaan. Tuhan mengajarkan kita, this is the standard to love, humility over power. Standar yang kedua, sacrifice over selfishness. Pengorbanan, bukan keegoisan. Manusia pada lahirnya sudah egois. Dari lahir kita selalu ingin agar kebutuhan kita dipenuhi. Waktu lahir semua bayi pasti menangis. Semua pasti meminta agar kebutuhanku dipenuhi. Aku lapar, aku butuh makanan, aku kedinginan, aku butuh dihangatkan. Dari lahir memang natural manusia itu ingin agar dirinya menjadi yang utama. Tapi Tuhan mengajarkan ada standar baru. Ada the gold standard to love. Sacrifice over selfishness. Ayat yang ketujuh, Filipi 2 ayat yang ketujuh mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Walaupun dia sebetulnya bisa aja untuk tetap di posisinya, tetap dengan kemuliaan dan lain-lain dia bisa. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa inilah mengasihi ini seperti ini, sacrifice over selfishness. Dan yang ketiga, kindness over control. Sebagai Tuhan, tentu dia bisa mengontrol semua yang ada di dunia ini. Dia bisa mengontrol perasaan kita, mengontrol pilihan-pilihan kita. Tapi Tuhan memilih untuk membangun relasi, dia tidak mau mengontrol, dia memberikan free will. Dia memberikan dan menunjukkan kebaikan. Dia tidak memaksa para penjahat itu untuk menyembah dia. Dia memberikan kebaikan. Sampai si satu penjahat tadi bilang bahwa Tuhan, aku ingin diingat dong sama Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kebaikan. Dia menunjukkan bahwa ya aku akan mengingat kamu dan saat ini juga kamu sudah bersama dengan aku di Taman Firdaus. The gold standard of love, humility over power, sacrifice over selfishness, and kindness over control. Ini bukan standar dunia ini, tapi ini adalah standar yang Yesus tunjukkan untuk kita anak-anak Tuhan. Ketika Yesus melihat para penjahat yang sekarat di sampingnya, dia tidak menghina mereka. Dia tidak mempermalukan mereka. Dan Tuhan tidak menolak mereka. Bahkan Yesus tidak mengatakan kalau kalian terlalu jahat, enggak. Dan Yesus tidak mengatakan bahwa udah terlambat, nih udah dihukum salib, udah terlambat. Enggak. Yang Yesus katakan dan lakukan adalah menyambut mereka dengan kasih, menyambut dia dengan kasih, dengan standar kasih yang baru, the gold standard to love. Seperti penjahat tadi, kita juga seringkali melakukan hal-hal yang menghancurkan hati Tuhan. Tetapi sama juga seperti penjahat tadi yang menyadari bahwa itu Tuhan dan meminta untuk diingat oleh Tuhan. Kita pun bisa banget untuk kembali pada Tuhan karena Tuhan sesungguhnya ada dekat dengan kita. Ada satu kisah tentang satu orang wanita yang bernama Florence Nightingale. Dia adalah salah seorang yang bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa ada orang biasa yang bisa melakukan hal yang luar biasa karena kasihnya kepada Tuhan. Florence hidup kurang lebih 200 tahun yang lalu di Inggris. Udah lama ya teman-teman. Saat itu sedang terjadi perang Crimea. Perang Crimea adalah perang antara Rusia dengan Inggris dan beberapa negara lainnya. Waktu itu Florence berumur kurang lebih 30 tahun ketika dia menulis surat kepada saudara perempuannya. Dia lagi saat teduh, dia lagi baca jurnalnya, berarti dia sudah mengenal Tuhan sejak muda. Sejak dulu-dulunya dia sudah terbiasa untuk membaca firman Tuhan, mendengar suara Tuhan dan menulis jurnal. Dia nulis surat nih sama kakaknya, sama her sister. Dia bilang begini, tadi pagi Tuhan memanggilku, Tuhan bicara padaku dan bertanya apakah aku bersedia untuk melakukan kebaikan untuk Tuhan tanpa mendapatkan reputasi apapun dari manusia. Saat itu ketika mendengar suara Tuhan itu, hidup Florence Nightingale berubah total. Selama perang Crimea berlangsung, Florence mendengar bahwa ada begitu banyak tentara yang terluka karena perang. Tentara yang menderita dan hampir mati karena tidak ada perawatan yang layak. Florence juga punya misi untuk menunjukkan kasih Yesus kepada para tentara itu dengan cara merawat luka-luka mereka.
Florence tidak hanya maju ke baris depan untuk merawat luka satu atau dua orang tentara, Florence melakukan beberapa hal yang bisa dianggap tidak biasa. Florence mengontak pegawai pemerintah untuk membicarakan mengenai solusi untuk merawat mereka di masa perang. Dan dia merancang cara baru untuk merawat orang-orang yang sakit dan terluka. Dia juga mencari tahu perkembangan terbaru dalam dunia medis yang dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Florence memberikan training dan juga mengajar banyak perawat-perawat baru kemanapun dia pergi. Lebih banyak perawat yang kompeten, maka lebih banyak juga nyawa yang dapat diselamatkan. Florence Nightingale meletakkan standar baru untuk dunia kesehatan yang masih digunakan sampai saat ini di seluruh dunia. Dia melakukan the gold standard to love. Ada satu surat kabar pada masa itu, kalau saat ini mungkin kita lihatnya di postingan ya teman-teman, postingan sosial media. Saat itu surat kabar itu menulis tentang Florence. Dikatakan dia adalah malaikat yang melayani, ministering angel, tanpa membesar-besarkan identitas dari rumah sakit atau identitas dirinya. Florence dia melayani dengan caranya tanpa ingin dikenal, tanpa ingin terkenal. Sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan bagi dia dengan standar yang berbeda dari apa yang dunia ajarkan. Itulah hal yang akan terjadi pada kita kalau kita mengalami kasih Yesus dalam hidup kita secara nyata. Kasih Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Kasih-Nya mengubahkan kamu dan saya. Dan kasih-Nya mendorong kita untuk membagikan kasih yang sama kepada orang lain. Tuhan Yesus mengasihi penjahat yang tergantung di salib di sebelahnya. Tuhan Yesus memedulikan penjahat itu bukan hanya nanti di saat ia masuk Firdaus, tetapi juga saat ia masih hidup tergantung di salib. Tuhan Yesus memberikan pengharapan dan comfort bagi penjahat yang sedang kesakitan itu. Sama seperti Florence, dia juga peduli pada tentara yang sakit dan terluka sebagai ekspresi dan respon akan kasih Tuhan yang ia terima. We are loved to love others with the gold standard to love. Kasih yang Yesus tunjukkan kepada penjahat yang disalib di sebelahnya, kasih itu juga yang Tuhan tawarkan untuk kita semua. Kasih-Nya tidak dibatasi hanya untuk orang baik saja atau orang yang layak saja menurut mata manusia. Kasih Tuhan tersedia untuk kita semua. Saya mau mengajak teman-teman, mari kita meresponi kasih Tuhan. Bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun jauhnya atau mungkin kamu merasa sedang dalam problem yang sangat dalam. Mungkin kamu terjebak dalam masalah perekonomian atau masalah pendidikan atau bahkan masalah relationship and family. Hari ini apapun masalahmu, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keluar. Masalah mungkin ada, tapi Dia juga akan memberikan kekuatan dan jalan keluar pada waktunya. Kalau hari ini kamu belum pernah untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, saya menantang kalau kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah waktunya. Kalau kamu juga membuat recommitment, new commitment untuk berjalan dalam Tuhan, mari kita sama-sama di hari Paskah ini datang pada Tuhan Sang Kasih, datang pada Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untuk kita agar kita bisa hidup dalam hidup yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami hidup yang baru, kalau Engkau memberikan kami harapan yang baru. Dan hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap teman-teman yang ada dimanapun mereka berada, yang hati mereka rindu untuk mengenal Tuhan, rindu untuk menyerahkan hidup pada Tuhan. Aku berdoa biar hari ini hidup mereka menjadi milik Allah. Saat ini juga biar Tuhan menjadi seseorang yang menempati tahta tertinggi dalam hati mereka. Jadilah raja, jadilah juru selamat, jadilah sahabat, jadilah bapa, jadilah segalanya bagi setiap orang-orang yang rindu untuk mengenal Engkau. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus dan juru selamat kami. Kami menerima Engkau yang membawa kami masuk dalam kerajaan terang. Dan kami berdoa Tuhan, kami kembali berkomitmen kepada Tuhan akan apapun yang telah kami lakukan. Kalau seringkali kami menghancurkan hati-Mu, we broke your heart Lord. Dengan apa yang kami lakukan, dengan apa yang kami katakan, kami minta ampun. Biar kasih-Mu yang mengampuni kami, membasuh kami, memulihkan kami. Kami siap untuk berjalan dan melakukan standar yang baru untuk mengasihi sesama dan juga mengasihi Engkau. Kami bersyukur untuk kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Paskah, berkat yang memberikan masa depan, biar jalan Tuhan yang selalu Engkau jalani, ada langkah-langkah yang Engkau ambil karena Engkau mengasihi Tuhan.
kasih Tuhan yang menyertai, kasih Tuhan yang akan memberikan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Kalau teman-teman perlu didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan teman-teman semua. So happy Easter, God bless you.